Puji Tuhan, Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Jemaat Tuhan dimanapun berada? Kembali lagi kita akan beribadah bersama. Meskipun masih secara online, kita percaya Tuhan tetap bersama dengan kita. Amin. Mari kita akan mulaikan ibadah kita. Kita satukan hati kita untuk kita sama-sama datang kepada Tuhan. Bapa, kami memuji kebesaran-Mu. Engkau ajaib, Engkau hebat, Engkau luar biasa. Terbukti kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada di tempat kami masing-masing, di rumah kami masing-masing Tuhan. Namun penyertaan-Mu tetap terbukti. Namun kasih-Mu tetap menjadi milik bagian kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar kami akan mulaikan ibadah online kami. Engkau yang pimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan biarlah nama Tuhan saja yang dipuji, yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat pujian. Selidiki setiap hati kami Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus? Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kembali dari awal kita naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Selidiki aku, amin. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus? Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu, amin, yang tak pernah habis di hidupku. Kami mau berjuang, amin, sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku.
meninggalkan kami anak-anak-Mu. Kau Tuhan yang menjaga kami, menopang hidup kami, dan memberkati kami semua Tuhan. Oh terima kasih Bapa yang baik. Oh terima kasih Tuhan. Engkau terlalu hebat, Engkau dahsyat, Engkau mulia, Engkau ajaib. Exalti. Mari naikkan pujian ini di hadapan Tuhan, katakan I exalt thee, I exalt thee, oh, oh Lord, I exalt thee, I exalt thee, I exalt thee, and I exalt thee, oh Lord, I exalt thee, and I exalt thee, I exalt thee, and I exalt thee, I exalt thee, Lord, I exalt thee, oh Lord, I exalt thee, Lord, I exalt thee, amen, 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 I exalt thee, I exalt thee, oh Lord, I exalt thee, I exalt thee, I exalt thee, oh Lord, I exalt thee, Jesus, and I exalt thee, oh, and I exalt thee, oh Lord, I exalt thee, oh, and I exalt thee, Jesus, oh, and I exalt thee, oh Lord, I
Kami mau terus bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Sebab Engkau Bapa yang terhebat. Sebab Engkau Bapa yang terbaik yang kami miliki dalam hidup ini. Bagimulah segala pujian, bagimulah segala kemuliaan Tuhan. Hormat dan sembah pujian bagi Yesus Kristus Tuhan dan Raja kami, kepunyaan kami. Terima kasih Tuhan. Dengan segenap hati kami Tuhan, kami mau terus menyembah-Mu. Bapa, Engkau baik dalam kehidupan kami. Tiba waktunya kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berbicara bagi kami, sampaikan yang menjadi pesan Tuhan. Biar kami dikuatkan, kami diteguhkan hari-hari ini ya Tuhan. Kami tidak fokus kepada setiap kondisi dan keadaan, namun kami mau belajar fokus hanya kepada Tuhan. Kau kekuatan di jiwa kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat pujian. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat
dalam hidupku. Engkau harapan kami, Engkau kekuatan kami Tuhan. Engkau Allah yang selalu ada dalam kehidupan kami. Terima kasih buat anugerah, terima kasih buat kasih-Mu. Dan sebentar kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicara bagi kami Tuhan lewat hamba-Mu. Sampaikan pesan Tuhan atas jemaat-jemaat-Mu dimanapun berada. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus yang siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari bersama katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu kepada kita semua saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Kita bersyukur pada minggu terakhir di bulan April Tuhan masih memberi kesempatan bagi kita untuk beribadah walaupun itu secara online. Dan sesuai dengan tema bulanan kita akan tetap melanjutkan dengan tema mengabdi kepada Tuhan yang hari ini terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat 19 sampai 24. Kisah Para Rasul pasal ke-20 ayat 19 sampai 24 yang berbunyi, dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil, kasih karunia Allah. Amin. Jadi saudara, mengabdi kepada Tuhan, kembali saya katakan, artinya mengamba atau melayani Tuhan itu. Artinya kita memposisikan diri sebagai hamba Tuhan, karena Tuhan adalah Tuhan kita. Oleh karena itu saudara, mengabdi kepada Tuhan atau melayani Tuhan memiliki ciri-ciri khusus bagi orang-orang yang melakukannya. Ada 3 hal yang hari ini saudara saya akan sharingkan sebagai ciri-ciri yang didapati kepada orang yang melayani Tuhan. Yang pertama yang saya temukan di ayat yang baru kita bacakan bersama, orang-orang yang mengabdi kepada Tuhan mempunyai kerendahan hati dalam melayani Tuhan itu. Orang-orang yang melayani Tuhan mempunyai kerendahan hati dalam melayani Tuhan. Itu terdapat di ayat 19, kita lihat, dengan segala kerendahan hati, aku melayani Tuhan. Jadi kerendahan hati saudara adalah sikap orang yang tahu diri. Artinya kita sadar bahwa kita bukan bos tetapi kita adalah hamba. Kita bukan atasan tetapi kita adalah bawahan. Maka tadi di awal saya berkata bahwa kita memposisikan diri kita di bawah pimpinan Tuhan itu. Kita memposisikan diri kita di bawah tuntunan daripada pribadi Tuhan. Dan itu akan memerlukan yang namanya kerendahan hati, karena tanpa kerendahan hati, seseorang tidak bisa menjadi pelayan, apalagi pelayan Tuhan. Sebab saudara, Alkitab dengan jelas menyatakan di dalam Kolose 3:12 bahwa karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Kita sebagai orang yang telah ditebus, orang yang telah dipilih oleh Tuhan,
yang telah diberi kasih karunia, kemurahan, kebaikan dari Allah itu. Alkitab menganjurkan kita dalam hal melayani Tuhan. Dengan tentunya pasti melayani sesama. Kita perlu sikap yang disebut kerendahan hati. Kerendahan hati adalah mutlak dan tidak bisa ditawar. Karena orang yang disebut hamba pasti rendah hati. Maka Yesus memberi contoh dalam Alkitab. Ketika Yesus sendiri melayani murid-muridnya dengan cara mencuci kaki mereka. Mereka kaget dan bahkan banyak yang menolak, tetapi Yesus berkata tidak. Biarlah itu menjadi contoh bagi kalian. Kenapa? Yesus yang adalah Tuhan, Yesus yang adalah Guru, tetap menunjukkan sikap kerendahan hati sebagai contoh yang kita harus teladani dalam hal melayani. Maka kita bisa melihatnya dengan jelas, saudara. Bahkan Tuhan membenci orang yang tidak rendah hati atau yang disebut orang tinggi hati. Karena kalau orang tidak rendah hati, dengan otomatis dia tinggi hati. Dan Alkitab mencatat bahwa Tuhan membenci orang yang tinggi hati. Itu kita bisa temukan di dalam Amsal 16 ayat 5. Yang berbunyi, setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Jadi orang yang tidak rendah hati, dengan kata lain orang yang tinggi hati, sangat-sangat tidak disukai oleh Allah. Maka dikatakan sikap tinggi hati adalah kekejian di hadapan Allah. Maka untuk kita dalam mengabdi kepada Tuhan, saudara ingat baik-baik, sikap kita harus selalu rendah hati. Karena pada dasarnya kita adalah pelayan. Karena pada dasarnya kita adalah hamba. Dan menjadi rendah hati artinya saudara dan saya tahu diri, tidak lupa diri, tidak kurang ajar terhadap kasih karunia yang Tuhan sudah berikan. Maka dalam melayani Tuhan pastikan saudara dan saya memiliki kerendahan hati. Ini yang pertama, saudara. Sekarang yang kedua, ciri yang kita dapatkan kepada orang-orang yang mengabdi kepada Tuhan. Yang kedua yang saya catat adalah orang-orang yang mengabdi kepada Tuhan tidak lalai dalam melaksanakan pelayanannya. Orang yang mengabdi kepada Tuhan tidak lalai dalam melaksanakan pelayanannya. Ayat 20 menyatakannya dengan berbunyi, sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Di sini dengan jelas Paulus berkata, saudara, bahwa dia tidak pernah melalaikan yang namanya tanggung jawabnya. Dia tidak pernah melalaikan yang namanya tugas pelayanannya. Dia tetap mengajarkan orang dalam jalan kebenaran. Dia telah memberitakan Injil dengan sungguh-sungguh dan bukan dengan kelalaian. Kenapa? Dia memahami itu adalah sebuah keharusan, sebuah perintah, sebuah kewajiban. Sehingga sebagai hamba, sebagai pelayan Allah, kita dituntut, saudara, untuk melakukan tugas kita dengan sebaik-baiknya. Tidak lalai dalam melakukan tanggung jawab kita. Ini penting, saudara, untuk kita pahami. Kenapa? Pelayanan adalah sesuatu yang sangat berharga. Dan karena itu berharga, terutama di mata Tuhan, dan seharusnya sebagai pengikut Kristus, di mata Yesus juga, di mata kita sendiri, kita dapat melihat pelayanan dengan cara yang berbeda. Bukan dengan hal sampingan, tetapi dengan hal yang prioritas. Sehingga tidak mungkin kita melalaikan yang namanya pelayanan. Apalagi pelayanan itu berhubungan dengan sumber pelayanan yang disebut Tuhan itu sendiri. Maka saudara, kita bisa melihat contohnya di Alkitab. Di dalam kitab Daniel, bicara tentang pribadi Daniel. Ketika dia dipercayakan menjadi salah satu orang yang punya tugas dalam pemerintahan Raja Darius, Daniel melakukan tanggung jawabnya dengan sangat-sangat penuh dan tidak pernah ada kelalaian. Kita melihat ayatnya di dalam Daniel yang ke-6 ayat 4. Di sana saudara ditemukan bahwa ketika orang cari kesalahan Daniel ditemukan tidak ada kesalahan dan kelalaian sama sekali. Kenapa? Daniel mengetahui apa yang disebut tanggung jawab.
Daniel melakukan pelayanannya, bagiannya dengan sepenuh hati. Sehingga saudara pasti itu menyenangkan yang namanya Raja, dan di sisi yang lain menyenangkan yang namanya Tuhan. Karena ingat baik-baik, pelayanan kepada pemerintah berkenan kepada Tuhan. Karena pemerintah juga adalah alat yang dipakai Tuhan untuk kebaikan manusia atau rakyat. Sehingga ketika Tuhan mempercayakan kita melayani, ingat baik-baik, jangan melalaikan yang nama pelayanan. Jangan menganggap enteng yang nama pelayanan. Jangan bermain-main dengan yang nama pelayanan. Karena melayani adalah suatu kehormatan. Dan ketika Tuhan mempercayakan saudara dan saya menjadi pelayannya, pastikan saudara melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Itu poin kedua. Yang ketiga, yang saya temukan, ciri-ciri orang yang mengabdi kepada Tuhan. Kalau yang pertama tadi adalah, mereka adalah orang yang punya sikap kerendahan hati. Mereka tidak sombong, mereka tidak tinggi hati karena mereka tahu diri bahwa mereka telah ditebus, mereka adalah hamba yang melayani Tuhannya yang adalah Allah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Dan kedua, mereka karena menyadari akan hal ini, poin kedua, mereka akan melayani dengan penuh tanggung jawab. Artinya melayani tanpa kelalaian. Mereka akan mengambil pelayanan dengan sungguh-sungguh, menjadikan pelayanan prioritas, memberi yang terbaik bagi pelayanan itu. Yang ketiga yang saya temukan saudara, orang-orang yang mengabdi kepada Tuhan senantiasa bersaksi tentang Tuhan kepada orang lain. Mereka bersaksi tentang Tuhan kepada orang lain. Coba kita melihat ayat 21 yang berbunyi, Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Dengan jelas dikatakan tujuannya Paulus bersaksi adalah supaya orang mengalami yang namanya Kristus Yesus dan mereka alami keselamatan. Supaya orang sungguh-sungguh menyadari bahwa Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Supaya mereka bertobat dari hidup yang lama, dari jalan yang salah, dan kembali kepada Yesus dan diselamatkan. Oleh karena itu saudara, orang yang mengabdi kepada Tuhan tidak boleh lepaskan tujuan dari pelayanannya adalah keselamatan. Bersaksi adalah esensi dalam pelayanan kita. Makanya Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata kepada murid-murid, ketika mereka akan menerima Roh Kudus, mereka akan pasti menerima yang disebut kuasa. Tetapi kuasa yang mereka terima bukan untuk pamer, bukan untuk senang-senang, bukan untuk so hebat, tetapi untuk menjadi saksi Kristus di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kenapa penting bersaksi bagi orang yang mengabdi kepada Tuhan? Karena kesaksian berhubungan dengan yang namanya keselamatan, dan keselamatan selalu berhubungan dengan pertobatan. Ketika orang mendengar tentang Tuhan yang disebut Yesus Kristus dan karyanya, barulah mereka bisa percaya kepadanya. Maka firman Tuhan berkata, barang siapa akan berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka berseru kalau tidak ada, kalau mereka tidak mengenal Dia? Bagaimana mereka mengenal Dia kalau tidak ada yang memberitakan tentang Dia? Bagaimana mereka beritakan tentang Dia kalau mereka tidak diutus? Dengan jelas saudara, kita telah diutus oleh Tuhan sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai umat Tuhan. Kita telah diutus, diberi tanggung jawab untuk menjadikan segala bangsa murid Kristus. Dan hal ini bisa terjadi kalau saudara menyaksikan Kristus itu kepada orang sekitar. Itu adalah bagian kita, tidak boleh kita abaikan. Dan dengan kata lain, pelayanan kesaksian kita bukan hari ini besok, tetapi seumur hidup kita. Karena itu adalah tugas sepanjang masa. Makanya Paulus berkata bahwa dia telah mencapai garis akhir dalam hal menyaksikan Kristus. Dan itu kita bisa lihat di dalam firman Tuhan. Coba kita lihat di dalam Alkitab dalam 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8 yang berbunyi, Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada hari raya.
harinya. Maaf. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Itu di dalam 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Tetapi kalau dalam perikop yang kita tadi renungkan, kalau saudara dan saya memperhatikan ayat 24, saudara dan saya akan menemukan sesuatu yang penting di sini. Ayat 24 dikatakan, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberikan kesaksian tentang Injil kasih karunia. Jadi jelas Paulus berkata dia tidak menghiraukan lagi nyawanya sendiri. Kenapa? Fokusnya, tujuannya adalah melaksanakan tugas kesaksian tentang Yesus Kristus, memberitakan Injil keselamatan. Maka saudara, itu sangat penting buat kita, orang yang mengabdi kepada Tuhan harus melakukan tugasnya dengan tuntas. Maka Paulus berkata, aku telah menuntaskan tanggung jawab kuatku, telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir. Tugas kesaksian adalah sampai kita dipanggil kembali oleh Tuhan. Selagi kita ada di bumi ini, kita dipanggil untuk menjadi saksi Kristus. Oleh karena itu saudara, dengan media apapun, walaupun kita dibatasi oleh kondisi yang ada, kita ibadah dari rumah, kita harus pakai sarana yang ada. Media sosial seperti saat ini, melalui WA, apapun yang saudara bisa gunakan, tetapi pastikan yang saudara lakukan adalah menyaksikan Kristus, bukan menyaksikan diri sendiri. Ingat baik-baik, dalam kesaksian sangat berhubungan dengan poin pertama. Untuk menyaksikan Kristus, saudara harus punya kerendahan hati. Tetapi orang yang tinggi hati akan banyak menyaksikan dirinya lebih daripada Kristus. Padahal Paulus berkata, hidup bagiku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Filipi 1 ayat 21. Jadi itu tidak bicara tentang kita. Maka ayat 24 di perikop yang kita baca katakan, Paulus berkata, aku tidak menghiraukan lagi nyawaku atau diriku. Hidup ini tidak bicara lagi tentang kita, saudara. Semua itu tentang Yesus. It's all about Jesus. Hanya dia yang layak dikenal oleh semua orang, karena orang membutuhkan dia. Kita mungkin tidak dibutuhkan, tetapi orang pasti membutuhkan yang nama Yesus, karena di dalam Yesuslah ada keselamatan. Kita hanya menjadi agen keselamatan itu. Kita hanya menjadi alat sebagai hamba untuk membawa orang mengenal dia melalui kesaksian kita. Artinya saudara, saya membawa kita renungkan kembali ada 3 poin yang ditemukan atau ciri-ciri yang didapatkan dari orang-orang yang mengabdi kepada Tuhan. Yang pertama, mereka memiliki kerendahan hati. Mereka punya karakter yang rendah hati, bukan sombong, bukan tinggi hati. Dan ingat baik-baik, untuk kita umat Tuhan, kita tidak boleh sombong, karena kesombongan bukan ciri yang didapati dari anak-anak Tuhan. Anak Tuhan itu rendah hati. Tuhan mengasihi orang yang rendah hati. Tuhan membenci orang yang tinggi hati. Kalau saudara mau tetap dalam kasih Tuhan, jangan tinggi hati saudara. Yang kedua, orang-orang yang mengabdi kepada Tuhan, saudara, mereka sungguh-sungguh, saudara, akan melakukan pelayanan mereka dan tidak lalai dalam melakukannya. Maka saudara, apapun yang dipercayakan dalam pelayanan, di bidang apapun, dimanapun saudara berada, ingat baik-baik, jangan melalaikan yang nama pelayanan. Yang ketiga, orang-orang yang mengabdi kepada Tuhan, senantiasa mereka akan menyaksikan Tuhan itu kepada orang di sekitar. Mereka akan menggunakan sarana apapun untuk menyaksikan Yesus, karena itu adalah tujuan, dan itu akan dilakukan secara tuntas sepanjang kita masih diberi kesempatan hidup. Oleh karena itu saudara, jadilah alat Tuhan untuk menyaksikan Tuhan melalui pemberitaan Injil, melalui hal-hal yang berkenan, hal-hal yang seturut dengan firman, sehingga nama Tuhan itu dipermuliakan dan banyak jiwa diselamatkan. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan hari ini saudara, dan kiranya firman itu tertanam di hati kita dan membawa kita berfungsi sesuai dengan panggilan yang Tuhan berikan. Jangan lupa saudara, hidup kita selalu bicara tentang Yesus yang telah menyelamatkan kita. Maka prioritaskanlah Yesus
mengabdilah kepadanya, melayani dengan segenap hati di dalam anugerah Tuhan dan untuk kemuliaan Yesus saja. Karena itu saudara, marilah saya katakan shalom dan kita berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan menyediakan yang terbaik bagi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kepada kita kasih karunia-Nya. Dan kita hidup dalam rencananya dengan sempurna dan mulia. Dalam nama Yesus, saya katakan shalom. Amin.